Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-53 ini, didukung oleh para pemain, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Endang sebagai Kalapi, Neni sebagai Nyai Patih Nambi, Lucy sebagai Emban, Mas Niko sebagai Nambi, dibantu oleh Amir dan Herman, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jayanegara berdiri di belakang punggung Kalapi. Wanita cantik itu diam-diam tergetar juga hatinya. Jantungnya berdenyut dengan kencang. Kakinya sedikit gemetar. Prabu Jayanegara meraba lehernya yang halus mulus. Kalapi, lehermu indah sekali. Aku suka leher wanita seperti ini, Kalapi. Halus, lembut dan indah. Apa yang hamba miliki adalah juga milik Paduka. Silakan Paduka mengambilnya bila mana Paduka mengendakinya. Kalapi, mengapa kau berani menjamah kaki kiriku? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak sengaja. Hamba tidak sengaja melakukannya. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya Gusti Prabu. Aku tahu. Sekalipun tidak sengaja kau sudah terlanjur menjamah kaki kiri Prabu Jayanegara. Aku memang mempunyai cacat. Kaki kiriku pincang. Tapi aku adalah Raja Majapahit, Kalapi. Siapa berani merendahkan Prabu Jayanegara? Sekalipun pincang,
Aku adalah seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Aku mempunyai wewenang mutlak. Aku dapat membinasakan siapa saja yang berani menghinaku. Termasuk kau, Kalapi. Termasuk kau. Termasuk kau. Ampun Gusti Prabu. Sakit. Lepaskan. Lepaskan leher hamba, Gusti. Kau harus mati, Kalapi. Kau harus mati di tanganku. Kau harus mati. Harus mati. Ampun Gusti Prabu. Aduh. Sakit. Lepaskan Gusti. Lepaskan hamba. Aduh. Aduh. Prabu Jayanegara tidak mengindahkan teriakan Kalapi yang tertahan. Kalapi berusaha untuk berontak. Tangannya menggapai-gapai ke udara dan tubuhnya menggelepar. Tapi Prabu Jayanegara tidak menghiraukannya. Dia terus mencekik leher Kalapi, mencekik dan mencekik. Mampus kau perempuan rendah. Mampus kau. Mati kau perempuan lacur. Aduh. Ampun. Ampun Gusti. Aduh. Gusti Prabu. Kau boleh merasa gembira, Kalapi. Tiba-tiba aku mengurungkan niatku. Kukira aku tidak perlu membunuhmu. Selama beberapa hari ini, kau sudah melayani aku dengan baik. Kau sudah dapat memuaskan seleraku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Aduh, Gusti Prabu. Mengapa jadi begini? Hampir saja Gusti Prabu membunuh hamba. Aduh, leher hamba sakit sekali. Hamba hampir saja tidak bisa bernapas. Kau masih beruntung, Kalapi. Pikiranku tiba-tiba berubah. Kalau tidak, tubuhmu sudah menggelepar di lantai dan kau pasti binasa di tanganku. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Paduka tidak jadi membunuh hamba. Terima kasih karena Paduka tidak jadi membunuh Kalapi. Sudahlah, Kalapi. Aku semakin bosan mendengar suaramu. Suaramu sudah tidak merdu lagi. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Dan pandangan matamu semakin memuakkan. Nah, sekarang sebaiknya kau segera pergi dari ruangan ini, Kalapi. Pergilah, tinggalkan aku. Ampun, Gusti Prabu. Jadi hamba sudah tidak berguna lagi? Iya. Kau masih kuberi hidup. Tapi kau sudah tidak bermanfaat lagi bagiku. Pergilah, Kalapi. Pergilah sebelum aku kembali berubah pikiran. Ampun, Gusti Prabu. Bagaimana dengan gelang permata itu? Biarlah hamba pergi. Sekalipun hamba tetap ingin melayani Paduka. Tapi biarlah hamba pergi dari ruangan ini. Hamba hanya ingin menanyakan perihal gelang permata itu, Gusti Prabu. Lupakan saja gelang permata itu. Aku tidak bermaksud memenuhi janjiku padamu. Gusti Prabu. Jadi hamba harus bagaimana? Gusti Prabu Jayanegara sudah berjanji kepada hamba. Jadi hamba harus bagaimana? Hamba sangat menginginkan benda itu. Hamba ingin sekali mengenakan gelang permata. Selama ini hamba hanya mengenakannya di dalam mimpi. Kalapi! Kalau kau masih terus berdiri dan merengek-rengek di situ, nasibmu akan celaka, Kalapi. Cepatlah tinggalkan ruangan ini sebelum aku berubah pikiran, Kalapi. Kata-kata Prabu Jayanegara terdengar bagaikan geledek menyambar di telinga Kalapi. Wanita cantik itu akhirnya menyerah. Perlahan-lahan dia meninggalkan ruangan pribadi raja. Dia berjalan sempoyongan sambil sekali waktu meraba lehernya yang masih terasa sakit. 2 orang prajurit Majapahit bergegas datang dan mengawal kepergiannya.
prajurit. Ada apa? Kau seperti kesakitan. Iya, Tuan prajurit. Kepala saya agak pusing. Ayolah, kita harus segera menghadap Gusti Ramapati. Nanti di rumah beliau kau bisa dicarikan obat. Tunggu sebentar, Tuan prajurit. Saya tidak kuat berjalan. Mata saya berkunang-kunang. Kita istirahat sebentar, Tuan prajurit. Baiklah, kita tunggu sebentar. Tuan prajurit, apakah tidak sebaiknya Tuan pergi dulu? Biarlah nanti saya menyusul. Saya bisa pergi ke rumah Gusti Ramapati sendiri. Kau jangan macam-macam. Kami ditugaskan untuk mengawalmu. Saya bisa pergi sendiri. Saya tidak butuh kawal. Tidak bisa begitu. Kami harus mengawalmu sampai di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak bisa pergi sendiri. Tuan-tuan prajurit, jangan memaksa saya. Kau berani sekali menentang kami. Ayo, cepat. Ayo, jalan. Kau tidak usah pura-pura sakit kepala. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau ingin melarikan diri, bukan? Ayo jalan. Kau tidak akan bisa mengecoh kami. Kami bukan anak kecil. Ayo jalan. Kalau kau berbuat macam-macam, kami akan menangkapmu dan menyeretmu ke penjara. Ayo, cepat. Jalan. Awas. Kalau tuan-tuan prajurit berani mendekat, saya akan berteriak. Tuan-tuan prajurit jangan bodoh. Kalian tahu bukan siapa diriku? Aku adalah salah seorang wanita persembahan Gusti Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari ini aku melayani beliau. Kalau kalian nekat, aku akan berteriak. Aku akan berteriak dan menjerit-jerit. Kemudian kalian yang akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Apa katamu? Kau tidak bisa menipu kami. Kau tidak bisa mempermainkan kami. Coba saja kau berani mendekat. Dan aku akan benar-benar berteriak. Aku akan berteriak bahwa kalian berdua berusaha untuk memperkosaku. Kalian tahu apa akibatnya. Aku akan mengadukannya kepada Gusti Prabu. Kalian bukan hanya akan dipenjara, bahkan mungkin kepala kalian akan dipancung di alun-alun. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian berdiri saja di situ? Ayo, silakan mendekat. Kurang ajar. Wanita cantik ini mempunyai akal yang sangat licik. Nah, sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku tidak membutuhkan pengawalan. Ayo, pergilah. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Wah, bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Perempuan ini nampaknya tidak main-main. Dan kalau dia benar-benar berteriak, mengaku dirinya mau kita perkosa, waduh, kita berdua akan celaka. Jadi kalian masih nekat berdiri di situ? Baiklah, aku hitung sampai 3 kali. Kalau kalian masih juga belum pergi, aku akan benar-benar berteriak dan menjerit-jerit. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Aku akan berteriak supaya istana ini menjadi geger. 1, 2. Baiklah. Jangan berteriak. Ya. Jangan menjerit-jerit. Baiklah, kami mengalah. Ayo, kita pergi. 2 orang prajurit Majapahit itu segera melangkah pergi. Kalapi tersenyum puas, tersenyum penuh kemenangan. Sementara Kalapi bergegas melangkah, 2 orang prajurit Majapahit menghubungi teman-temannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalapi terus berjalan setengah berlari menyusuri lorong. Setiba di ujung lorong yang menghubungkan dengan alun-alun, Kalapi berhenti. Dia menarik nafas panjang sesaat lamanya. Mereka sudah pergi. Mereka takut mendengar ancamanku. Dasar prajurit-prajurit penakut. Prabu Jayanegara. Rupanya dia bermaksud mengingkari janjinya kepadaku. Selama beberapa hari aku telah membuat hatinya gembira, puas dan senang. Tapi seperti ini balasannya. Aku diusir bagaikan seekor anjing jalanan. Setelah rasa manis dikecap sampai habis. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Hatiku sakit. Aku telah ditipu. Aku tertipu. Aku baru menyadari sekarang ini bahwa aku telah tertipu. Kurang ajar. Untuk apa aku harus menghormati Prabu Jayanegara? Ternyata dia hanyalah seorang laki-laki penipu. Laki-laki bajingan tengik. Aku benci. Aku benci raja penipu. Aku benci laki-laki pincang itu. Aku tidak boleh lama-lama berdiri di tempat ini. Aku harus segera keluar dari lingkungan istana ini. Kalau tidak salah, ujung lorong ini yang menghubungkan Balai Paseban Agung dengan alun-alun Majapahit. Baiklah, aku harus segera bisa keluar dari lingkungan istana ini. Tak sudi aku menjamah tempat ini. Baru saja Kalapi selesai berkata-kata di dalam hati, dan kakinya baru akan beranjak pergi. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Tangkap wanita itu. Ayo, tangkap. Ayo. Tangkap. Kurang ajar. Dia lari ke sebelah sana. Iya. Kita tidak bisa terus mengejar wanita itu. Sepertinya dia masuk ke halaman rumah kediaman Patih Nambi. Mengapa dia masuk ke situ? Wanita gila. Kalau saja dia berlari ke arah alun-alun, kita bisa meringkusnya dengan mudah. Sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati. Iya. Ayo. Tak ada perlunya kita berdiri di tempat ini. Iya. Sementara itu Kalapi berusaha menghindari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia masuk ke halaman rumah kediaman Mapatih Nambi. Seorang emban buru-buru datang menghampirinya. Kalapi bercerita panjang lebar tentang segala hal yang dialaminya. Emban istana kepatihan nampak merasa iba. Wanita setengah tua itu bergegas masuk. Dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringi seorang wanita berpakaian seperti layaknya istri pembesar kerajaan. Dialah Nyai Patih Nambi. Nyai Patih Nambi segera melangkah menghampiri Kalapi yang masih duduk di ruangan pendopo. Inikah orangnya Bibi Emban? Benar, Gusti. Dialah orang yang hamba maksudkan. Siapa namamu? Nama hamba Kalapi, Gusti Putri. Hei, kau berani sekali memasuki istana kepatihan, Kalapi. Apakah kau penghuni baru di lingkungan istana Majapahit ini? Apakah kau belum tahu tata caranya, adat istiadat serta peraturannya? Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak tahu. Hamba datang ke istana kepatihan ini karena hamba sedang dikejar-kejar prajurit Majapahit. Kau mempunyai kesalahan apa sehingga dikejar-kejar prajurit Majapahit? Ampun, Gusti Putri. Rasa-rasanya hamba tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Itu tidak mungkin. Kau pasti mempunyai kesalahan. Ayo, katakan saja terus terang. Ampun, Gusti Putri. Hamba benar-benar tidak tahu apa kesalahan hamba. Hamba hanya tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba ingin pulang ke desa kelahiran hamba. Mengapa kau sampai dibawa ke istana Majapahit? Siapa yang membawamu? Hamba dibawa ke istana Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan, Gusti Putri. Oh, begitu? Ya, aku sudah mulai bisa meraba persoalanmu, Kalapi. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon perlindungan. Hamba tak ingin ditangkap seperti penjahat. Lindungilah hamba, Gusti Putri. Hamba takut sekali berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka pasti membunuh hamba. Lindungilah hamba, Gusti. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan suamiku, Kalapi. Aku harus lebih dulu melaporkan persoalanmu kepada Kakang Patinambi. Bimban? Ya, Gusti Putri. Coba kau bawa dia ke ruangan belakang. Sementara aku akan membicarakan persoalannya dengan Kakang Patih. Baik, Gusti Putri. Ayo, Kalapi, ikut aku.
Siapa nama perempuan itu, Nyai? Namanya Kalapi, Kakang Patih. Apa saja yang telah diceritakannya kepadamu? Coba, aku ingin tahu. Dia menjadi salah seorang wanita persembahan. Sudah beberapa saat lamanya, dia menemani Gusti Prabu Jayanegara di ruangan pribadi beliau. Menurut ceritanya, dia dibawa oleh prajurit-prajurit Majapahit atas perintah Kakang Ramapati. Oh, iya. Ya, persoalan ini tidak dapat dianggap remeh, Nyai. Sebab yang sedang kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Prabu sendiri dan kelompok Kakang Ramapati. Kau tahu, kau pasti dapat merasakannya. Iya, Kakang. Sebenarnya Kakang Ramapati kurang menyukai keberadaanku di Istana Majapahit ini, Nyai. Iya, aku tahu, Kakang Patih. Setelah kepergian Kakang Lembu Sora, kukira kaulah yang menjadi sasaran berikutnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah sebaiknya kita usir saja perempuan itu, Kakang? Atau kita tangkap dia dan kita serahkan kembali kepada Kakang Ramapati? Aku belum bisa memutuskannya, Nyai. Ya, memang kedudukanku agak sulit. Dan lagi, mengapa perempuan itu lari ke rumahku? Aku takut kehadiran perempuan itu justru bisa memanaskan hubunganku dengan Kakang Ramapati. Itu dia, Kakang Patih. Bibi Emban membawanya kemari. Kau bisa langsung bertanya kepadanya. Pada saat itulah Bibi Emban muncul mengiringi kehadiran Kalapi. Patih Nambi segera menyuruh Kalapi duduk bersila di lantai ruangan. Kalapi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Patih Nambi berpikir sesaat lamanya sebelum kemudian berkata, Kalapi, benar namamu Kalapi? Apakah itu bukan nama samaranmu? Benar, Gusti Patih. Nama hamba Kalapi. Sejak lahir nama hamba Kalapi. Ketahuilah Kalapi, kehadiranmu di rumahku ini membuat kami semua merasa kesulitan. Kau belum tahu suasana Istana Majapahit. Kau tidak tahu apa-apa, karena memang kau tidak seharusnya tahu. Sebenarnya mudah bagiku untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku bisa saja menangkapmu dan menyerahkanmu kembali kepada Kakang Ramapati. Ampun, Gusti Patih. Janganlah hamba ditangkap. Hamba ingin kembali ke kampung halaman hamba. Hamba tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba pasti dibunuh. Ampun, Gusti Patih. Lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan, Gusti Patih. Ampun, Gusti Patih. Lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan, Gusti. Hamba tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Hamba ingin kembali ke desa kelahiran hamba. Untuk sesaat lamanya Mapatih Nambi terdiam. Dia merasa iba melihat keadaan perempuan cantik yang duduk bersimpuh di hadapannya. Oh, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Kalapi. Tapi baiklah. Aku kasihan melihat keadaanmu. Hamba mohon perlindungan, Gusti Patih Nambi. Hamba tidak mau dibawa kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Bibi Emban, Ya, Gusti Patih. bawalah kembali Kalapi ke belakang. Dan kau, Kalapi, Iya, Gusti Patih. untuk sementara aku akan menampungmu. Tapi bukan berarti aku akan terus melindungimu. Kau tidak bisa lama-lama tinggal di rumahku ini. Setelah semuanya aman, kau akan segera kukembalikan ke desa kelahiranmu. Terima kasih, Gusti Patih Nambi. Terima kasih atas kemurahan hati, Gusti Patih. Kalapi menghaturkan sembah di hadapan Rekrian Mapatih Nambi dan istrinya. Kemudian dengan diiringi Bibi Emban, Kalapi melangkah pergi. Pada saat itulah terdengar orang-orang berkuda datang.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat malam, Kakang Ramapati. Selamat malam, Adinambi. Aku tidak akan lama. Sekalipun Kakang Ramapati tidak akan lama, marilah kita duduk di ruangan pendopo. Tidak baik kita bicara di halaman seperti ini. Mari Kakang, silakan masuk. Semula Sang Ramapati menolak ajakan Patih Nambi. Tapi karena Patih Nambi terus mendesak, akhirnya dia mau juga duduk di ruangan pendopo. Sang Ramapati duduk berhadapan dengan Patih Nambi. Sementara itu Nyai Patih duduk di sebelah suaminya. Sedangkan Rawadeng dan Rayuyu duduk mengapit Sang Ramapati. Setelah suasana hening sejenak, mereka pun mulai bicara. Maaf Kakang Ramapati. Tentunya Kakang mempunyai keperluan yang penting, sehingga mau datang ke rumahku. Adinambi, beberapa orang prajurit Majapahit melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa perempuan yang bernama Kalapi itu berlari menuju kemari. Mungkin perempuan itu bersembunyi di rumahmu, Adinambi. Maaf Kakang Ramapati. Perempuan? Apa maksudmu? Aku tidak tahu menahu soal perempuan, Kakang. Tapi prajurit-prajurit itu mengejarnya sampai di pintu rigol depan, Gusti Patih Nambi. Dan mereka mengatakan bahwa Kalapi berlari menuju kemari. Aku benar-benar tidak tahu, Rawadeng. Aku tidak tahu menahu soal perempuan itu. Apa maksud kalian sebenarnya? Adinambi, kita sudah sejak lama bersahabat. Sebelum Majapahit berdiri, pada saat daerah ini masih hutan belantara, kita sudah bekerja sama. Sayang sekali kalau kerjasama itu tidak kita teruskan secara baik. Aku datang kemari hanya ingin supaya perempuan itu kembali ke tanganku. Perempuan itu adalah salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Dia menjadi tanggung jawabku, Adinambi. Sebaiknya Kakang Ramapati menjelaskannya secara panjang lebar. Aku sama sekali belum tahu duduk perkaranya. Begini, Adinambi. Belum lama aku membawa perempuan itu ke rumahku. Dia kami bawa langsung dari desa kelahirannya. Dan sudah beberapa saat lamanya perempuan itu menemani Gusti Prabu Jayanegara. Kau tentu tahu bahwa Gusti Prabu gemar sekali bermain dengan wanita-wanita cantik. Aku tahu, Kakang. Itulah kelemahan yang sangat menyolok yang dimiliki oleh raja kita yang sekarang ini. Gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Wah, itu bukan urusan kita, Adinambi. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak sependapat denganmu. Bagaimanapun juga, sikap dan tindakan Gusti Prabu Jayanegara tidak dapat dibenarkan. Dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik, apakah hal itu justru tidak akan mencemarkan nama baik beliau sendiri? Dan hal itu dapat meruntuhkan martabat negeri kita ini. Sebaiknya Kakang Ramapati menasihati Gusti Prabu agar jangan meneruskan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Adinambi, aku datang kemari tidak untuk minta nasihat kepadamu. Aku hanya mau mengambil Kalapi. Soal Kalapi adalah soal mudah, Kakang Ramapati. Kita mempunyai persoalan yang lebih mendasar. Sebagai punggawa kerajaan di Majapahit ini, kita adalah orang-orang lama. Kita tinggal di lingkungan istana ini semenjak Gusti Prabu Jayanegara masih bocah. Nah, karena kita adalah orang-orang lama, dan kita adalah perintis kerajaan ini, mengapa kita harus tinggal diam? Aku sangat menyesalkan sikapmu, Kakang Ramapati. Seharusnya kau tidak perlu melayani kegemaran Gusti Prabu Jayanegara yang dapat merusak citra Majapahit. Aku juga tidak sependapat denganmu, Adinambi. Menurut pendapatku, kita ini hanyalah para abdi.
Sekalipun kita penggawa kerajaan, pembesar kerajaan, sesepuh-sesepuh kerajaan, orang-orang lama, tapi kita tetap abdi. Kita ini bawahan. Sedangkan kekuasaan mutlak digenggam oleh Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapatku, seharusnya kita tetap melayani Gusti Prabu Jayanegara sebagai junjungan kita. Sebagai raja junjungan kita. Kita harus dapat menyenangkan hati beliau. Itulah tugas bawahan. Tapi bagaimana kalau kegemaran beliau dapat merusak citra negeri yang kita cintai ini? Oh, tidak akan sejauh itu, Adinambi. Kau tidak perlu menafsirkannya terlalu jauh. Tidak perlu berpikir terlalu jauh. Menurut pendapatku, adalah biasa seorang raja mempunyai kegemaran. Benar, Kakang. Seorang raja adalah biasa mempunyai kegemaran. Karena seorang raja juga manusia biasa. Tapi kalau kegemarannya itu dapat merusak citra kerajaan yang dipimpinnya, mengapa kita harus cuci tangan? Mengapa kita tidak menegurnya, memberikan pengarahan yang baik, dan meluruskan tindakan-tindakannya? Sudahlah, Adinambi. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Maaf, Kakang Ramapati. Ya. Ini bukan soal berdebat. Persoalan Kakang Ramapati adalah juga persoalan kami. Sebab kita semua bekerja untuk raja yang sama. Untuk negeri yang sama. Untuk pemerintah yang sama. Mengapa kita harus berselisih pendapat? Kalau ada persoalan, sebaiknya kita bicarakan secara baik-baik. Jangan sampai salah paham, salah tafsir. Sehingga hal itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri, Kakang. Terima kasih, Nyai Patih. Tapi sama seperti halnya suamimu, kau tidak perlu mengajari aku. Aku lebih tua dari kalian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang bagaimana, Adinambi? Apakah kau masih tetap berusaha melindungi Kalapi? Serahkan perempuan itu kepadaku. Akulah yang bertanggung jawab atas dirinya. Kalau begitu, baiklah Kakang Ramapati. Memang Kalapi ada di rumahku. Nah, benar bukan Gusti Ramapati? Prajurit-prajurit itu tidak berani berdosa kepada kami. Mereka pasti melaporkan hal-hal yang nyata. Ya, sekarang mana perempuan itu, Adinambi? Aku akan membawanya kembali ke rumahku. Tunggu sebentar, Kakang Ramapati. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus perempuan itu? Biarlah aku yang mengembalikannya ke desa kelahirannya. Adinambi, kuperingatkan agar kau jangan ikut campur urusan ini. Aku bermaksud baik kepadamu, Kakang. Biarlah aku yang mengurus perempuan itu. Cepat, Adinambi. Aku tidak bisa lama-lama duduk di sini. Aku menginginkan Kalapi, serahkan dia kepadaku. Kalapi tidak mau dibawa kembali ke rumahmu, Kakang Ramapati. Kurang ajar. Dia berkata begitu. Iya, dia berkata begitu. Dia takut kau bunuh. Adinambi, aku tidak mau bertele-tele. Kalau kau tidak segera menyerahkan Kalapi, aku akan memerintahkan agar orang-orangku menggeledah isi rumahmu. Maaf, Kakang Ramapati. Kalau kau bermaksud menggeledah isi rumahku, aku tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai prajurit-prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya hubungan kita sudah tidak serasi lagi. Mungkin juga begitu, Kakang Ramapati. Ya, memang sayang sekali. Kau akan terjepit, Adinambi. Kau telah berlaku bodoh. Kau akan terpojok. Kau akan terpojok seperti seekor tikus. Maaf, Kakang. Tidak biasanya aku berlaku kurang sopan kepada tamu-tamuku. Tapi aku pun masih mempunyai harga diri. Aku tidak mau dihina. Sekalipun kau lebih berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara. Tapi Nambi masih menjabat sebagai Riklian Mapatih di Majapahit. Sekarang juga, tinggalkan pendopo rumahku ini. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi, Kakang Ramapati.
Kau akan menyesal, Adinambi. Suatu saat kau akan menyesali sikapmu ini. Gusti Pati. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gusti Pati, ampun Gusti Pati, ampun. Ada apa, Bibi Emban? Mengapa kau minta ampun? Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Ampun Gusti Putri. Kalapi, perempuan itu Gusti. Ada apa dengan Kalapi? Katakan terus terang, Bibimban. Ada apa dengan Kalapi? Dia melarikan diri Gusti Pati. Dia melarikan diri melalui pintu butulan belakang Gusti. Kalapi. Rupanya dia tidak tahu kalau sedang berada di mana sekarang ini. Tenanglah, Nyai. Tenanglah. Apakah dia tidak mengatakan sesuatu kepadamu, Bimban? Tidak, Gusti Pati. Dia hanya seperti orang ketakutan, Gusti. Lalu tiba-tiba dia lari. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada hamba. Dia takut melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Dia takut ditangkap, Gusti Pati. Nah, Kakang Ramapati. Rupanya persoalan ini selesai sampai di sini. Kalapi melarikan diri. Dia tidak berada lagi di rumahku. Oh, keliru, Adinambi. Persoalan ini akan terus berlanjut. Terus berlanjut sampai nanti. Karena apa? Karena kau sudah berusaha melindungi orang yang sedang kucari-cari. Aku tahu pikiran apa yang sedang bersembunyi di kepalamu, Adinambi. Kau bermaksud membongkar rahasia ini, bukan? Kau bermaksud membocorkan rahasia ini dan menjatuhkan namaku? Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak biasa berbuat licik. Jangan begitu, Adinambi. Aku tahu siapa Nambi. Kau tidak mau berbuat licik. Kau sama liciknya dengan seekor tupai. Kau pandai sekali melompat ke sana kemari. Kau pandai sekali menyelamatkan dirimu. Tapi suatu saat kau pasti akan lengah dan terjebak. Kau pasti akan masuk perangkapku. Ayo Ramadeng. Prayuyo. Tak ada gunanya lagi kita duduk-duduk di sini. Ayo. Selesai berkata, Sang Ramapati langsung turun dari ruangan pendopo. Kemudian naik ke atas punggung kudanya. Dia masih sempat tersenyum ke arah Patih Nambi yang masih duduk di ruangan pendopo bersama istrinya. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah kembali berkuda. Oh iya, kau benar, Nyai. Sekarang keadaan menjadi benar-benar gawat. Kedudukan kita terancam bahaya besar. Mengapa lain sekali dengan zaman pemerintahan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana? Kadangkala aku merasa takut, Kakang Patih. Takut sekali. Kita seperti hidup dalam tungku yang setiap saat dapat membakar hangus diri kita. Apa senangnya hidup seperti ini, Kakang Patih Nambi? Kita harus dapat menerima keadaan, Nyai. Kita harus dapat menerima keadaan dan menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu. Kita tidak mempunyai cara yang lain lagi. Kedudukan Kakang Ramapati semakin kuat. Dengan terus melayani kesenangan Gusti Prabu Jayanegara, Kakang Ramapati semakin dapat mengambil hati beliau. Prabu Jayanegara. Jika dibandingkan dengan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, raja kita yang sekarang ini seperti bumi dan langit. Prabu Kertarajasa Jayawardana dapat memerintah dengan adil dan bijak. Beliau selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan suara-suara dari para bawahan. Beliau selalu berusaha untuk tidak bersikap pilih kasih. Dan itulah sebabnya beliau sering merasa tertekan. Sedangkan Prabu Jayanegara, raja kita ini, maunya hanya bersenang-senang saja. Mungkin usia beliau masih terlalu muda, Kakang Patih.
Mungkin beliau belum saatnya duduk di atas tahta. Ya, mungkin juga begitu, Nyai. Aku masih mengharapkan suatu saat nanti Gusti Prabu Jayanegara berubah. Untung Ibunda Ratu Tribuana mendampingi beliau. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri ini. Dulu masih ada Kakang Lembu Sora dan Arya Kamandanu. Dulu kita masih mempunyai Kakang Gajah Biru ataupun Rekrian Demung Wira. Sekarang, kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kakang Patih. Sekarang kita hanya mempunyai prajurit-prajurit yang tidak begitu besar pengaruhnya. Itulah, Nyai. Itulah maka kukatakan bahwa keadaan kita semakin terjepit. Aku hanya mempunyai prajurit-prajurit tingkat bawahan. Prajurit-prajurit tamtama. Sedangkan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan kepadaku. Beliau lebih mendengarkan bisikan-bisikan Kakang Ramapati. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara berubah. Tapi apakah itu mungkin? Sepertinya watak beliau memang begitu. Beliau tidak bisa diperingatkan. Dan beliau menggenggam kekuasaan dengan erat dan sewenang-wenang. Beliau dapat membunuh siapa saja. Perangai beliau berubah setiap saat. Sekarang beliau dapat tersenyum kepada seseorang. Iya. Tapi saat itu juga, dia dapat membunuh orang tersebut. Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi raja seperti Prabu Jayanegara ini. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengundurkan diri saja, Kakang Patih? Barangkali dengan mengundurkan diri, kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang. Tidak, Nyai. Aku sudah kepalang basah. Bagaimanapun juga jabatan Rekrian Mapate harus kupertahankan. Lalu, Kakang? Aku tidak ingin jabatan ini jatuh ke tangan Kakang Ramapati. Aku tahu, dia mengidamkan jabatan ini sudah sejak lama sekali. Dan aku tidak akan membiarkan jabatan ini menjadi miliknya. Tidak. Sekali lagi tidak, Nyai. Kalau begitu, kita seperti telur di ujung tanduk, Kakang Patih. Ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Banyak sekali musuh di dalam selimut. Sementara hubunganku dengan Gusti Prabu tidak berjalan dengan baik. Kau benar, Nyai. Kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi aku tidak mau telur itu menjadi pecah karenanya. Kita harus berusaha mendekati Ibunda Ratu Tribuana. Hal itu sudah kulakukan, Nyai. Gusti Putri Tribuana merupakan satu-satunya harapan bagiku. Betul, untuk tetap tinggal di Majapahit. Beliaulah satu-satunya tempatku bergantung. Barangkali ada baiknya kau ceritakan perihal Kalapi kepada beliau, Kakang Patih. Ya. Aku akan menceritakan perihal Kalapi kepada Gusti Ratu Tribuana. Barangkali beliau dapat memberikan sedikit pertimbangan. Kuharap beliau sudi menasihati Gusti Prabu Jayanegara agar Gusti Prabu sembuh dari watak dan sikapnya yang merugikan. Rawadeng dan kau Rayuyu. Iya, Gusti Ramapati. Kau cari perempuan sial itu sampai ketemu. Tapi jangan kau apa-apakan dia. Bawa kembali ke rumahku. Baik, Gusti Ramapati. Tapi ampun, Gusti. Bagaimana kalau dia melawan? Lumpuhkan saja. Jangan sampai dibunuh. Kau harus dapat membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Kalau bisa, kau bujuk dia. Kau iming-imingi dia dengan hadiah-hadiah. Pokoknya gunakan segala macam cara untuk membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Baik, Gusti Ramapati. Begitu kuda Rawedeng dan Rayuyu beserta prajurit-prajuritnya lenyap di kelokan lorong,
Sang Ramapati tersenyum tipis. Rambutnya yang memutih tersapu angin malam. Pembesar kerajaan itu masih duduk di atas kuda beberapa saat lamanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah